Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada juga di antara kita yang berpandangan negatif tentang kemalangan, bencana alam, celaka yang menimpa orang lain. Bahwa mereka itu mendapatkan itu karena dosa mereka, karena dihukum Tuhan. Itulah kira-kira konsep berpikir orang Galilea yang datang kepada Yesus, yang juga orang Galilea, sesama orang Galilea. Mereka menyampaikan berita bahwa orang-orang Galilea yang beribadah kepada Allah, memberikan kurban persembahan, dibunuh dengan keji, dan darah mereka dicampurkan, dicurahkan ke mezbah persembahan mereka. Nah, Yesus yang melihat hati, tidak hanya sekedar menangkap laporan, tetapi melihat hati, motivasi, konsep berpikir si pemberi laporan. Bahwa Yesus menangkapi laporan mereka ini adalah, lihatlah, kami sama di tempat itu. Tapi kenapa mereka yang dibunuh? Kami tidak. Berarti mereka itu dihukum Tuhan, kami ditolong Tuhan. Berarti mereka itu berdosa, kami berkenan kepada Tuhan. Inilah yang diluruskan oleh Yesus dalam perikop ini. Itu sebabnya tema kita bertobat dari dosa menghakimi. Karena itulah yang terjadi, bahwa orang Galilea ini telah menjustis, telah menghakimi, telah menetapkan bahwa orang itu, padahal mereka kan beribadah, kami di tempat yang sama, tapi mereka dibunuh oleh Pilatus. Dan lebih sadis, darahnya dicampurkan dengan kurban persembahan mereka. Syukur, puji Tuhan, kami selamat datang melaporkannya kepadamu. Yesus meluruskan pandangan manusia, pandangan orang itu tentang pengalaman hidup. Tidak semua orang yang mengalami celaka karena dihukum oleh Tuhan. Tidak semua orang yang nyaman hidupnya, yang tidak ada persoalan, adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa menurutmu ke-18 orang yang mati ditimpa menara pohon Siloam lebih parah dosa daripada orang yang tinggal di dalam kota itu? Oh, tidak. Bisa jadi yang di dalam kota lebih parah. Kita tahu Ayub. Cuma orang tahu Ayub. Bahkan saya sampaikan berkali-kali, kalau dari sisi kesalehan, kebaikan, perkenanan kata dan perbuatan di hadapan Tuhan, Abraham kalah dengan Ayub. Ayub tahan uji, habis semua, bangkrut, anak semua habis, dia mampu bersyukur. Abraham baru masalah kelaparan sudah mengungsi ke Mesir, bahkan tega menjual istrinya kepada Firaun, hanya gara-gara takut dibunuh. Tapi Tuhan menetapkan bapak orang beriman itu bukan Ayub, tapi Abraham. Nah, kalau konsep berpikirnya seperti yang tadi, Ayub dihukum oleh Tuhan, dan itulah penghakiman dari ketiga teman. Kamu berdosa kepada Tuhan, bertobatlah supaya kau sembuh. Ayub ngotot, saya tidak berdosa. Ya, sepanjang kitab mereka berdebat. Ketiga temannya menghakimi dia karena berdosa. Ayub mempertahankan dirinya tidak bersalah. Abraham pun, Ishak, Yakub selama hidup mereka. Padahal mereka adalah penerima perjanjian abadi antara Allah dengan manusia. Dari mereka lah mengalir berkat dan keselamatan kepada semua umat manusia. Tapi mereka juga menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, bahkan ancaman nyawa. Kita tahu bersama bagaimana Ishak bersaing dengan
Ismail. Bagaimana Yakub dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Saudara-saudara istrinya, hula-hula si Yakub menuduh, memfitnah kepada orang tua mereka, sesama mereka. Lihatlah Yakub telah memperkaya dirinya dengan kekayaan orang tua kita. Padahal dia anak Tuhan. Musa, Alkitab mencatat tidak ada orang yang punya hati selembut hati Musa. Tapi Alkitab mencatat juga Musa tidak ikut menyeberang ke tanah perjanjian. Ada Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah raja satu-satunya yang ketaatannya 100% kepada Tuhan. Tidak ada raja Israel yang setaat Yosia. Alkitab mencatat itu. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan si Yosia ini. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Kita akan baca ayat 25 dan ayat yang ke-29. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yosia. Siapa dia dan bagaimana dia mati. 1, 2, ya. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Wah, sebelum dia berarti sebelum dia sudah ada Daud, sudah ada Saul, sudah ada Salomo, dan raja-raja yang lain. Dan sesudah dia masih ada raja Yoas, dan sebagainya, masih banyak raja. Dan Alkitab mencatat tidak ada yang ketaatannya berbalik kepada Tuhan seperti Yosia. Dia melakukan reformasi total di kerajaannya, bagaimana spiritualitas orang Yahudi diperbaiki kembali. Tapi bagaimana dia mati? Kita baca ayat 29. Dalam 1-2 ayat. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Loh, tidak ada orang yang setaat Yosia kepada Tuhan. Dan Neko bukan memerangi Israel, memerangi Asyur. Kok bisa Yosia yang mati? Wah, dia dilaknat Allah. Dia ketiban sial. Itu kalau konsep berpikir duniawi. Itulah yang diluruskan oleh Yesus. Jangan konsep berpikirnya seperti ini. Siapapun yang hidup di dunia ini wajib harus mengalami yang namanya sukacita. Amin. Tapi juga duka cita. Bukan hanya sukacita. Elisa yang tulang belulangnya saja bisa membangkitkan orang. Elisa yang menyuruh Naaman nyelam 7 kali sembuh dari kustanya. Tapi matinya tak enak, mati sakit. Nah, kalau kamu baca Kisah Raja-Raja 2 pasal 13, ya, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Jadi karena dekat tadi itu bisa buka. Bagaimana Elisa, dia mengalami sakit dan penyakitnya itu menyebabkan dia mati. Sedangkan Elia naik ke sorga. Nabi-nabi lain panjang umurnya. Elisa yang dipakai Tuhan luar biasa, sakit, mati. Jadi semua orang pasti mengalami suka dan duka. Semua orang pasti menghadapi masalah. Bukan gara-gara dia diciptakan dari tanah yang bermasalah. Dan yang kedua, apa yang kita lihat dari bagaimana Yesus melayani orang yang melaporkan ini.
Dia mengalihkan pembicaraan itu kepada penginjilan, pemberitaan keselamatan, pemberitaan pertobatan. Yesus tidak hanyut dalam gosip, dalam cerita kosong. Nah, kebanyakan orang begitu bercerita tentang kemalangan orang, yang lain nimbrung. Oh iya, jadi rame. Orang curhatannya dibumbui. Ya kalau sekedar dibumbui, dibawa keluar. Menjadi heboh satu kampung. Tapi Yesus mengalihkan pembicaraan itu. Dia bukan hanya sekedar meluruskan konsep berpikir tentang pengalaman hidup, tetapi mengalihkan pembicaraan kepada penginjilan. Jangan anggap orang itu yang celaka kau diberkati Tuhan. Kamu juga. Sampai 2 kali penekanannya, ayat 3 dan ayat 5 itu. Akan mati dengan cara yang sama kalau tidak bertobat. Tegas sekali ya. Betapa kecewanya orang Galilea ini datang capek-capek mencari Yesus yang satu kampungnya yang sudah populer. Nabi cari muka mereka kepada Yesus. Lihatlah betapa kami berkenan kepada Tuhan. Betapa orang itu dilaknat oleh Tuhan. Kami berada di tempat yang sama di saat yang sama. Kami selamat, mereka tidak. Yesus bilang apa? Kamu juga akan mati dengan cara yang sama kalau kamu tidak bertobat. Penekanan Yesus di sini bukan masalah matinya sama persis seperti itu, bukan. Bisa jadi ya, tapi tidak itu yang menjadi penekanannya. Penekanannya, kamu binasa. Kalau kamu tidak bertobat, kamu binasa karena dosa. Dan kebinasaan bukan sekedar mati seperti mereka, tapi mati dalam keabadian. Mati dalam kekekalan. Dalam dunia ini, yang jahat dan yang baik, hidup bersama. Menikmati anugerah Tuhan yang sama, alam yang sama. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Dalam perikop ini, bertobat di situ dari konsep berpikir yang salah tentang pengalaman hidup, tentang menghakimi orang yang celaka. Sudahlah orang mati, dihakimi lagi. Sudah mati dia, mampus lu katanya lagi. Dihukum Tuhan dia. Pantas dia mengalaminya. Tuhan bilang apa hari ini? Kamu juga akan binasa kalau kamu tidak bertobat. Kita harus membawa setiap kesempatan kepada pelayanan, penginjilan, pemberitaan pertobatan, pemberitaan keselamatan. Jangan hanyut dalam persoalan yang sama. Harus alihkan pembicaraan kepada pemberian semangat yang baru, harapan yang baru, keselamatan yang baru, konsep berpikir yang baru. Supaya tidak binasa sama seperti yang orang yang mendapatkan kebinasaan mereka. Coba kita buka dulu Wahyu. Pasal 21 ayat 7 dan 8. Binasa yang bagaimana yang Tuhan maksud di sini. Kita baca ayat 7 dan 8. Barang siapa, 1, 2 ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jangan bilang gak ada neraka.
Jangan bilang nggak ada hukuman. Kami lepas, mereka celaka. Oh, tunggu dulu. Di dunia bisa orang mengalami celaka, bisa orang mengalami sukacita. Tapi nanti hanya dua tempat. Menderita selama-lamanya di neraka, bahagia selama-lamanya di surga. Di bumi kedua-duanya bisa dialami orang yang sama. Bukan hanya orang berdosa yang kena COVID-19. Ya kan? Banyak juga pendeta yang mati. Bukan hanya sekedar Kristen. Bukan hanya orang yang non-Kristen yang kena bencana tsunami, gempa bumi, segala macam. Anak-anak Tuhan juga mengalaminya. Semua itu hal yang wajar. Tapi dia jahat. Jangan menjadi hakim. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Bisa jadi ya dihukum Tuhan. Ya, boleh jadi. Tapi jangan ikut kita menghakimi lagi. Dia sudah mati. Orang sudah kemalangan, kita hukum lagi. Biar itu urusan Tuhan. Urusanmu bertobat. Perbaiki diri, koreksi diri. Itu sebabnya Yesus memberi perumpamaan dalam ayat 6-9 tentang pohon ara. Kamu bukan sekedar menikmati keselamatan. Kamu bukan hanya bergembira, bersukacita karena kau selamat dari malapetaka. Bahkan dari hukuman neraka. Karena namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi kau harus berbuah juga. Setelah kita jangan hanyut menghakimi orang yang berduka cita, jadi hukum Tuhan atau tidak, kita disadarkan. Kita ini orang-orang bertobat. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi masalahnya, buahmu ada enggak? Tahun-tahun yang kita sudah jalani, sudah berapa yang berlalu? Kalau saya sekarang sudah 55. Berarti ada 54 tahun yang sudah berlalu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan saudara, selama 1 tahun terakhir, berbuah enggak? Kalau sampai kau berkata tebanglah, wow, hati-hati ya. Awas, firman ini sangat keras. Kalau tidak berbuah, ditebang. Dan Yohanes sangat tegas mengatakan, kapak tersedia bukan pada batang, pada akar. Ditebang dari akar sampai habis, gak ada harapan. Kalau yang ditebang di batangnya atau di rantingnya, di cabangnya, masih ada harapan tumbuh tunas yang baru. Kalau sudah dari akar, berarti dicabut habis. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya kan? Yakobus 2 ayat 17. Baru-baru ini viral di YouTube seorang pendeta Buddha, Maha Guru, dengan terus terang berkhotbah di hadapan umat bahwa guru spiritualnya adalah Yesus Kristus. Bahwa dia melihat sosok Kristus memancarkan terang datang ke kamarnya. Karena lihatlah, kenapa terjadi ini sudah ancaman ya. Perang dunia ketiga sudah di depan mata. Saya melihat itu wajar terjadi. Karena apa? Rohaniawan di dunia pun wataknya duniawi. Lihatlah. Orang sudah jadi pastor tidak menikah. Jadi suster tidak menikah. Tapi kok banyak pendeta
ketahuan berzina, berselingkuh, menikahkan orang 3 kali, menikah 2 kali. Wajar terjadi perang dunia. Nanti suatu saat, tangkap ini baik-baik. Pendeta Buddha, spiritualis, penganut aliran kepercayaan akan menantang pendeta. Tangkap ini ya. Akan menantang orang Kristen. Mari kita pertaruhkan iman kita kepada Yesus. Kau yang beriman kepada Yesus atau saya? Elia menantang nabi palsu pada zamannya. Nanti akan terbalik. Yang non-Kristen, yang mengaku tidak pengikut Kristus secara agamawi, akan menantang balik. Mari kita adakan mujizat dengan nama yang sama. Kau berdoa, saya berdoa. Kau panggil nama Tuhan Yesus, saya juga panggil nama Tuhan Yesus. Itu yang saya pikirkan ketika menonton video itu. Kenapa? Tangkap ini baik-baik. Ikut Yesus itu bukan mengikut secara agama. Harus secara spiritual. Pola hidup Kristusnya, pola rohaninya. Secara agamawi, Yesus beragama Yahudi. Benar ya? Tapi apakah dia taat kepada agama Yahudi? Enggak. Hari Sabat dia metik gandum. Dia tidak cuci tangan sebelum makan. Ada Yahudi wajib. Banyak hukum-hukum Yahudi, agama Yahudi yang dilanggar. Artinya apa? Bagi Yesus agama itu hanya sarana untuk menyatakan kerajaan Allah. Maka jangan menghakimi lagi di dunia ini. Kalau kau tidak Kristen, kau tidak masuk surga. Kalau kau tidak anggota gereja kami, kau jadi kayu di neraka. Hanya gereja kami yang masuk surga. Hati-hati. Dan saya senang seperti tak perlu banyak orang beragama Kristen. Wah, betapa senang orang jadi murtadin. Wah, tiap tahun tambah sekian juta orang. Untuk apa? Coba kalau besok rame-rame orang yang pindah dari murtadin, dari iman sebelah jadi iman Kristen, bergereja di sini. Sebulan lagi udah habis gedung gereja ini. Dirobohkan. Untuk apa? Biarkan mereka di agama mereka. Konsep berpikirmu perbaiki. Bahwa pengalaman hidup suka dan duka adalah wajar dialami semua orang. Dan Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Tuhan, yang adalah suci, juga mati dengan cara yang tidak wajar, disalibkan, terhina bagai hewan. Imanmu bukan terletak pada agamamu, saudara yang diberkati itu. Tapi terletak pada Yesus Kristus. Sejauh mana kau mempercayai, sejauh mana kau mengikuti, berbuah. Galatia 5 ayat 22-23. 9 buah roh. Ayo, siapa yang hafal? Mana anak-anak sekolah? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak mungkin ini keluar dari seseorang, siapapun dia, pendeta apapun dia, kalau dia tidak bertobat. Sehebat apapun anak Tuhannya, bergereja dimanapun Kristennya, tidak mungkin keluar buah pertobatan kalau tidak bertobat. Dari mana buahnya datang? Tapi dia baik. Dia baik bukan karena buah pertobatan, tapi karena kemunafikan. Karena naluri kemanusiaan. Yang namanya juga manusia, di tengah orang celaka di situ masa nggak ditolong?
Gak mesti beriman dulu orang baru bisa menolong orang yang celaka. Gak ditanya agamanya apa, gerejanya di mana, marganya apa. Yang namanya manusia wajar saling menolong. Bukan karena buah roh. Buah roh itu keluar dari siapa? Yang bertobat. Metanoia, metanoite, yang berbalik dari pola hidup yang lama kepada pola hidup yang baru. Bukan sekedar menyesal, bukan sekedar menyadari diri berdosa lalu menyesal. Aduh Tuhan, aku sudah berdosa, ampuni aku Tuhan. Besok ulangi lagi. Ayat 3 dan ayat 5 digunakan kata yang sama, metanoite. Bertobat secara terus menerus, diperbaharui akal budinya, perbuatannya setiap hari. Itulah yang menghasilkan buah roh tadi. Karena dia bukan lagi sekedar manusia duniawi, bukan lagi sekedar materi, jasmani, tapi roh. Manusia rohnya hidup. Ini yang berkali-kali saya sampaikan. Jadilah manusia roh, jadilah manusia roh, manusia yang spiritual. Bukan penganut spiritualis maksudnya bahwa kita nggak perlu beragama Kristen, enggak. Tapi sesungguhnya orang-orang spiritualis itu seharusnya, sepatutnya adalah pengikut Kristus. Artinya dia hidup oleh rohnya, oleh imannya. Yang menempatkan nanti orang dia keabadian adalah rohnya. Rohnya dari mana? Orang yang tidak beriman kepada Kristus, rohnya pasti dari dunia. Dari kegelapan, dari setan, dari roh-roh jahat. Ya sarangnya di neraka. Tapi orang yang lahir baru yang beriman kepada Kristus, rohnya dari mana? Dari Allah, Roh Kudus. Roh Kudus ini yang membawa dia pada keabadian yang bahagia, sorga. Kalau sampai orang Kristen tidak hidup menurut roh, maka tak mungkin menghasilkan buah roh. Maka yang punya bilang apa? Tukang kebun bilang apa? Tuhan, kasih kesempatan berapa lama? 1 tahun, nggak lama-lama ya. Kasih aku waktu 1 tahun. Apa yang dilakukan selama 1 tahun itu, Bapak Ibu? Tanahnya diapain? Digemburkan, terus kasih pupuk. Siapa pohonnya? Siapa yang menggemburkannya? Apa pupuknya? Ini adalah gambaran. Ini adalah perumpamaan. Kalau pohon yang asli tentu pakai cangkol, pupuk urea. Tapi ini bukan masalah pohon ara, ini masalah manusia. Manusia pengikut Kristus yang tidak menghasilkan buah. Gembalanya bilang apa? Ini pendeta bilang apa kepada Tuhan tentang jemaat yang tidak berbuah ini? Tuhan, kasih aku waktu 1 tahun lagi. Saya akan membina, saya akan melayani. Saya akan memberi pupuk. Pupuknya apa ya? Firman Tuhan. Imannya, keteladanan hidup. Rohnya mengalir. Sehingga aliran-aliran air hidup yang dari Tuhan turun ke pendeta mengalir kepada jemaat selama 1 tahun. Tahun depan datang lagi bos kita. Lihat, berbuah atau tidak? Awas. Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Udah pasrah. Udah nyerah. Berarti ada kerjasama antara pohon, Tuhan, dan pengolahnya. Awas ya. Enggak simsalabim langsung menghasilkan buah. Itu bukan buah roh. Yang punya orang itu siapa? Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab dengan rohnya? Rohaniawan, gembala sidangnya, pendetanya.
Baca baik-baik ya. 3 tahun loh. 3 tahun yang punya buah ara ini datang. Selama 3 tahun itu nggak menghasilkan buah. Dia selama 3 tahun itu ngapain? Apakah yang punya ladang tak peduli? Nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap datang ditunggu, ya berarti dia berharap. Yang mungkin terjadi adalah pengelolanya tidak serius. Jadi kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Ya karena pendetanya tidak serius. Kalau pendetanya serius, gembalanya serius, bersekutu dengan Allah, itu akan mengalir kepada jemaat. Bertumbuh subur bersama-sama. Jadi bisa jadi di antara 100 pohon ara, ada 1 yang tidak bertumbuh. Berarti masalahnya di mana? Di pohon ini. Bukan di masalah rohaniawannya lagi. Ada yang bermasalah orangnya. Samanya jemaat ini mendengarkan firman Tuhan yang sama. Dari gembala yang sama, dari pendeta yang sama. Kok yang 99 tumbuh, kok yang 1 enggak berbuah? Yang 99 berbuah. Ada apa dengan orang ini? Ini yang perlu diproses. Ingat, gak simsalabim jadi. Digali dulu tanahnya, dicangkul, dibuang dulu batu-batunya. Ingat perumpamaan Yesus, benih yang dibuang di tanah yang berbatu tumbuh cepat, tapi begitu berakar mati karena nggak ada tanahnya. Dibuang dulu. Ada yang disemak duri, dicangkol dulu, diolah dulu, dibuang dulu semak duri, gemburkan tanahnya, kasih dia firman Tuhan yang baik, teladan hidup yang baik. Maka tahun depan dia akan menghasilkan buah pertobatan, buah roh. Ini yang Tuhan mau dari kita. Semua orang, baik yang jahat, baik yang baik, sama-sama akan mengalami suka dan duka selama hidup di dunia. Yang penting bagi kita adalah bertobat, menghasilkan buah. Bukan sekedar menyesal. Siapa yang tidak menyesal? Semua orang berdosa menyesal. Yang tidak kenal Tuhan pun menyesal. Baru-baru ini viral siapa itu? Yang sultan-sultan mendadak itu. Wah, tak siapalah namanya itu. Pamer uang ya kan? Beli mobil miliaran, kasih tas sama orang sama nilai miliaran. Ya kan? Setelah selesai, ngakunya apa? Menyesal. Siapa yang ketangkap membunuh anak dan istrinya? Begitu ketangkap, dia menyesal. Menyesal. Tapi bertobatkah dia? Enggak. Setelah selesai itu, suatu saat akan kambuh penyakit yang sama. Tapi kalau berbalik 180 derajat. Kalau saya tadi sekarang menghadap begini, sekarang saya berbalik. Itu yang metanoitik. Itu yang bertobat, berbalik, dan terus-menerus berjalan. Tidak balik lagi ke belakang. Ini yang Tuhan mau. Kalau sudah seperti ini, yang berbalik seperti ini, yang mengalami kelahiran baru, nah akan ada bedanya. Tidak akan kembali ke dosa yang sama. Sampai hari ini, saya tidak merokok setelah berhenti tahun 90. Tidak mabuk. Apalagi namanya? Tidak menyangkal Yesus, apalagi. Karena sampai pada tahun itu saya berkesimpulan dengan hasil penelitianku sendiri. Saya berkesimpulan sebenarnya tidak ada Tuhan dan tidak ada setan. Itu dengan cara sendiri saya buktikan. Pada waktu itu, setelah tahun 90 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Sejak itu saya mengaku, Tuhan Engkau ada. Engkau Tuhan telah menyelamatkan aku.
sampai hari ini, Agustus 90. Saya tinggal di rumah 2 orang penginjil yang sama-sama lajang. Hanya beda 2-3 tahun dengan usia. Tapi mereka sudah penginjil. Tinggal di satu rumah. Ya, saya meninggalkan pekerjaan kemudian ini tinggal di situ. Melayani mereka. Menyuci baju. Masak. Belanja. Padahal itu jalan setiap paling lama 1 jam lewat bus Desa Maju yang menuju ke Sambu ya. Kita tinggal naik gak bayar kan. Untuk kembali ke sana udah begitu menjanjikan. Bayangkan sama-sama lajang, kok saya jadi pembantu, kok saya jadi begini. Kenapa bisa? Ini mau saya sampaikan. Karena telah berbalik, metanoite, berbalik, berubah pikiran, perkataan, perbuatan 180 derajat. Dari yang tadinya membelakangi Tuhan, sekarang menghadap Tuhan, terus berjalan ke arah Tuhan, meninggalkan bayang-bayang di belakang. Inilah yang menghasilkan buah. Ini yang Tuhan mau dari kita siang ini. Ubah konsep berpikir, jangan menghakimi orang yang sudah celaka, yang sudah mati, yang mengalami kemalangan. Alami dosa nih, jangan. Bisa jadi iya, tapi nggak perlu kita ucapkan, biar Tuhan yang jadi hakim. Karena memang itulah ayat Alkitab. Penghakiman, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Tapi kita, biarlah kita setiap kesempatan gunakan, alihkan pembicaraan pada pemberitaan Injil, pada pertobatan, pada perubahan akal budi. Dan itulah yang memberimu hasil buah pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah insafkan kami hari ini bahwa setiap orang yang hidup di dunia adalah wajar mengalami suka dan duka. Maka kami tidak perlu menghakimi mereka. Tetapi setiap kesempatan kami harus gunakan memberitakan pertobatan, keselamatan. Sehingga kami terus-menerus menghasilkan buah bagi Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.